Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhanisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Nah, untuk soal yang pertama, permintaan suatu barang adalah sejumlah 1.350 buah pada saat harga barang tersebut sejumlah 57.000. Apabila setiap kenaikan harga sebesar 1.560 akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 130. Bagaimana fungsi permintaannya? Nah, di sini karena yang diketahui adalah permintaan yang kita asumsikan sebagai Q sebesar 1.350 unit pada harga atau P sebesar 57.000. Nah, yang diketahui yang kedua adalah apabila Q berkurang 130 unit pada harga yang naik sebesar 1.560, maka yang ditanya adalah fungsi permintaannya. Nah, untuk menjawabnya, yang pertama kali kita harus mencari gradien B, ya, di mana gradien B itu rumusnya adalah delta Q dibagi delta P, sehingga minus 130 dibagi 1.560, sehingga gradien B-nya adalah sebesar minus 1/12. Nah, sehingga uh, rumusnya sehingga rumus Q-nya adalah Q sama dengan A dikurang BP. Nah, di mana Q-nya C1350 dikurang A dikurang 1/12 dikali 57.000. Nah, sehingga menghasilkan A-nya yaitu 6.100. Nah, kemudian fungsi permintaan linear itu adalah Q sama dengan A tambah B, P. Sehingga untuk mencari P-nya adalah Q sama dengan 6.100 dikurang 1/12 P. Nah, sehingga P sama dengan 12 dikali 6.100 dikurangi Q, sehingga menghasilkan P sama dengan 73.200 dikurang 12Q. Nah, kemudian untuk soal yang nomor 2, fungsi permintaan ditunjukkan dengan P sama dengan 110 dikurang 5Q, dan fungsi penawaran ditunjukkan dengan P sama dengan 90 tambah 5Q. Terhadap barang tersebut, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp8 per unit. Tentukan titik keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Nah, yang diketahui fungsi penawaran itu sama dengan P sama dengan 110 dikurang 5Q. Fungsi penawaran P sama dengan 90 tambah 5Q. Dan subsidi pemerintah Rp8.000 per unit. Yang ditanya titik keseimbangan pasar sebelum dan setelah subsidi. Nah, yang pertama kali kita harus mencari titik keseimbangan sebelum subsidi. Dan di mana titik keseimbangannya, rumus titik keseimbangan adalah permintaan harus sama dengan penawaran. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Permintaan itu adalah 110 dikurang 5Q sama dengan 90 tambah 5Q. Nah, kita substitusi yang sejenis, sehingga 110 dikurangi 90 sama dengan 5Q ditambah 5Q. Nah, sehingga 20 sama dengan 10Q, Q sama dengan 2. Nah, kemudian kita mencari permintaannya dengan substitusi hasil Q tadi. Nah, sehingga jika dimasukkan ke rumus permintaan, yaitu P sama dengan 110 dikurang 5Q, sama dengan 110 dikurang 5 dikali 2, sehingga menghasilkan P sama dengan 10. Nah, sehingga titik keseimbangan sebelum subsidi yaitu uh, berada di pada titik Q sama dengan 2 unit pada harga P sama dengan 100. Nah, setelah kita mendapatkan keseimbangan sebelum subsidi, sekarang kita mencari keseimbangan setelah subsidi. Nah, penawaran setelah subsidi menjadi uh, karena ada subsidi sebesar 8.000 per unit, sehingga P fungsi permintaan penawaran yang baru adalah P sama dengan 90 dikurang 8 ditambah 5Q, yaitu sehingga menjadi P sama dengan 82 ditambah 5Q. Kemudian kita mencari titik keseimbangan baru dengan rumus yang sama, yaitu permintaan sama dengan penawaran baru. Sehingga rumusnya adalah 110 dikurang 5Q sama dengan 82 ditambah 5Q. Kita substitusi ke yang sejenis menjadi 110 dikurang 82 sama dengan 5Q tambah 5Q,
sehingga menghasilkan Q yang baru yaitu 2,8 unit. Nah, permintaan setelah subsidi menjadi P sama dengan 100 dikurang 5Q, yaitu 110 dikurang 5 dikali 2,8 menghasilkan P sama dengan 96. Nah, titik keseimbangan setelah subsidi menjadi 2,8 per unit pada harga 96, yaitu meningkatkan jumlah penawaran. Nah, sehingga harga yang dibayar konsumen itu menjadi eh, 96.000 rupiah per unit dengan harga yang diterima produsen sebesar 104 rupiah. Total nomor 3, andaikan biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 432.000 ditambah 230Q dan penerimaan totalnya atau R sama dengan 11.030Q. Pada tingkat produksi berapa unit, perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok atau break-even point, dan apa yang terjadi jika produksinya sama dengan 90 unit. Nah, yang di sini kan yang diketahui adalah biaya atau C, yaitu 432.000 ditambah 230Q. Kemudian penerimaannya atau revenue-nya itu 11.030Q. Nah, yang ditanya yang pertama adalah tingkat produksi berapa unit perusahaan berada dalam posisi break-even point. Nah, yang kedua, apa yang terjadi jika produksinya 90 unit? Nah, kondisi BEP atau keadaan pulang pokok itu uh, revenue harus sama dengan cost atau revenue dikurangin cost harus sama dengan nol, di mana tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Nah, sehingga jika kita masukkan ke dalam rumus ketika revenue sama dengan cost, yaitu 11.030Q sama dengan 432.000 ditambah 230Q. Q-nya kita geser ke kiri menjadi 10.800Q sama dengan 432.000, sehingga menghasilkan Q sama dengan 40. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus revenue-nya, yaitu R sama dengan 11.030Q, di mana R sama dengan 11.030 dikali 40, menghasilkan revenue 441.200. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus cost, di mana 432.000 ditambah 230X itu menjadi 432.000 ditambah 230 dikali 40 menghasilkan cost-nya sama dengan 441.200. Nah, kesimpulannya, posisi pulang pokok atau break-even point terjadi pada tingkat produksi di 40 unit di mana revenue dan cost sama-sama sebesar 441.200. Nah, apa yang terjadi jika produksinya di titik 90 unit? Kita kita masukkan Q sama dengan 90. Nah, kita masukkan ke rumus revenue, yaitu 11.030 dikali Q, 90, menghasilkan revenue baru sebesar 992.700. Nah, kita masukkan ke apabila Q-nya sama dengan 90, jika untuk menghitung cost-nya yaitu 432.000 ditambah 230 dikali 90 menghasilkan cost sebesar 452.007.000. Kesimpulannya, apabila tingkat produksinya 90 unit, maka revenue-nya itu lebih besar daripada cost, yaitu di mana revenue-nya sebesar 992.700, sementara cost-nya itu 452.700, di mana perusahaan untung 540.000 atau perusahaan mendapatkan profit atau keuntungan. Kemudian soal nomor 4. Penerimaan total yang diperoleh oleh PT Adil ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 440 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 0,1 Q pangkat 3 dikurang 12 Q kuadrat ditambah 16 Q ditambah 3.900. Hitunglah keuntungan atau kerugian perusahaan tersebut jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 95 dan 150 unit. Nah, yang diketahui penerimaan atau R ya, dan juga biaya. Nah, yang ditanya adalah keuntungan kerugian apabila barang terjual 95 unit dan yang apabila barang yang terjual 150 unit.
Yang pertama kita akan mencari apabila keuntung barang yang terjualnya sebesar 95 unit. Nah, diketahui Q sama dengan 95. Maka untuk mencari revenue-nya, yaitu R sama dengan minus 0,3 Q kuadrat ditambah 440 Q. Sehingga 0, minus 0,3 dikali 95 kuadrat ditambah 440 dikali 95. Menghasilkan minus 2.707,5 ditambah 41.800 menghasilkan revenue sebesar 39.092,5. Nah, untuk Q-nya adalah 39.092,5 dikurang minus 17.142,5 yaitu 56.235. Nah, kemudian untuk mencari biayanya, C sama dengan 0,1 Q pangkat 3 dikurang 12 Q kuadrat ditambah 16 Q ditambah 3.900, di mana C menghasilkan 0,1 dikali 95 pangkat 3 dikurang 20 dikurang 12 dikali 95 kuadrat ditambah 16 kali 95 ditambah 3.900 menghasilkan 85.773,5 dikurang 108.300 ditambah 1.520 ditambah 3.900 yang menghasilkan kosnya sebesar minus 17.142,5. Nah, kesimpulannya adalah pada tingkat produksi 95 unit, perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar, yaitu sebesar 56.235. Namun, dengan keuntungan pendapatan tersebut, biaya total yang diperoleh itu negatif sebesar minus 17.142,5, sehingga tidak realistis karena tidak mungkin biaya itu kurang dari nol. Hal ini tidak mencerminkan struktur biaya real. Nah, bagaimana apabila kuantitas yang terjual itu atau yang diproduksi sebesar 150? Kita masukkan ke rumus revenue yaitu minus 0,3 kuadrat ditambah 440 Q, yaitu minus 0,3 dikali 150 kuadrat ditambah 440 dikali 150, menghasilkan revenue sama dengan minus 6.750 ditambah 66.000, menghasilkan revenue sama dengan 59.250. Untuk menghitung cost-nya, yaitu 0,1 dikali 150 pangkat 3 dikurang 12 dikali 150 kuadrat ditambah 16 kali 150 ditambah 3.900 menghasilkan cost sama dengan 337.500 dikurang 270.000 ditambah 2.400 ditambah 3.900 menghasilkan cost sama dengan 73.800. Pada tingkat produksi, kesimpulannya adalah pada tingkat produksi 150 unit, perusahaan memiliki biaya sebesar 73.800 atau rugi sebesar 14.550 dari total keuntungan. Nah, dengan tingkat produksi 150 unit, biaya meningkat lebih cepat dibanding penerimaan, sehingga perusahaan mengalami loss atau kerugian. Soal nomor 5, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan persamaan PD sama dengan Q kuadrat dikurang 9Q ditambah 16. Sedangkan fungsi penawarannya adalah Q kuadrat tambah 3Q tambah 4. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Nah, untuk mencari keseimbangan pasar yaitu permintaan sama dengan penawaran. Sehingga kita masukkan ke rumus, yaitu Q kuadrat dikurang 9Q tambah 16 sama dengan Q kuadrat ditambah 3Q ditambah 4. Kita substitusikan yang sejenis, yaitu minus 12Q sama dengan minus 12, sehingga Q-nya adalah 1. Nah, kemudian untuk mencari price-nya adalah P sama dengan Q kuadrat dikurang 9Q tambah 16, yaitu menghasilkan P sama dengan 8. Kesimpulannya, keseimbangan pasar yang tercipta di pasar ketika penawaran sama dengan 1 unit untuk permintaan P 8 rupiah.
Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.